Iya Pak, udah deket-deket September biasanya ada ini Pak. Kan biasanya di Indonesia itu ada isu-isu tren per waktu ya untuk dijadiin bahan untuk marah-marah gitu Pak. Tergantung bulannya ya. Tergantung bulan gitu. Nah biasanya September Oktober itu seringnya isu komunisme diangkat gitu ya Pak ya. Terus orang kadang-kadang apa-apa pokoknya yang nggak sesuai sama dia dibilang komunis jadinya seperti itu. Terus dibilang komunis tuh pasti ateis gitu. Terus ya itulah kecampur-campur sekarang ya pandangan Marxisme, sosialisme, komunisme. Terus itu juga kecampur-campur. Bahkan kadang-kadang liberal juga sama dengan komunis gitu. Saya pernah lihat spanduknya jauh sekali gitu ya. Dan kayaknya memang bangsa kita punya ini ya. Maksudnya bukan cuma bangsa kita ya, tapi mungkin pemerintah dan juga orang-orang yang pernah berkuasa gitu ya. Jadi punya sedikit fobia mungkin ya terhadap komunisme dan seolah-olah itu bicara yang sangat tabu. Bahkan ada MPR yang sempat memang menabuhkan pandangan Marxisme untuk dibahas gitu. Padahal kan sebenarnya sebagai sebuah kajian ya sah-sah saja gitu ya Pak kalau untuk ini. Nah kalau menurut Pak Patih sendiri gimana? Kekristenan sama komunisme itu bisa sejalan atau malah sebenarnya memang ada yang berbeda tapi bisa bareng-bareng atau seperti apa Pak kalau menurut? Nah ini betul. Jadi tadi kan bicara tentang komunisme sebagai sesuatu yang seringkali di Indonesia ini sudah dijadikan kayak setan gitu ya. Jadi artinya kalau ada apa-apa dianggap komunis kan gitu ya. Jadi seolah ancaman komunis itu luar biasa, dahsyat. Begitu ada ribut-ribut sedikit, ini pasti komunis mau bangkit kan gitu. Menurut saya itu terlalu berlebih-lebihan juga karena secara ideologi komunis sudah hancur lah ya. Hampir di semua negara udah banyak yang hancur baur. Satu-satunya negara yang masih komunis ya Korea Utara mungkin ya. Korea Utara dan Cina. Tapi Cina juga kan udah campuran sebetulnya ya. Cina sama Vietnam sistemnya politik tapi politik dia komunis, tetapi sebetulnya dalam konteks ekonomi dia udah kapitalis ya. Oleh karena itu memang mengatakan ada ancaman komunis seperti dilakukan pada masa perang dingin dulu ya, konteks konflik antara Amerika dengan Cina dan Soviet juga terutama itu sebetulnya terlalu mengada-ada ya. Jadi nggak usah lah terlalu diangkat-angkat soal begitu. Itu sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan kan. Kita menciptakan setan yang udah nggak ada lagi setannya itu kan sebetulnya. Bahkan setan udah mati. Kadang-kadang kita bikin sendiri benderanya baru kita bakar gitu. Itu setan komunis yang sebetulnya terlalu mengada-ada ya. Melebih-lebihkan saja. Yang kedua mengatakan komunis juga dalam konteks partai komunis ya. Sama dengan ateis juga salah juga. Karena kalau kita lihat partai komunis yang dulu itu juga ada campuran orang umat berbagai agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen dengan segala macam. Di situ ada sehingga memang muncul menjadi partai komunis. Jadi mereka bukan orang-orang yang ateis juga. Jadi ada yang ateis mungkin, tetapi ada juga yang orang umat beragama. Jadi itu mereka masuk situ hanya karena itu partai. Partai kan bebas apa saja. Dalam satu negara demokrasi ya siapapun bisa masuk manapun, menyalurkan aspirasinya dimanapun, tetapi dia tetap pegang agamanya. Jadi harus dibedakan antara partai komunis dengan ateis. Karena nggak selalu mereka yang masuk di dalam partai komunis sebagai ateis. Karena banyak umat beragama juga ya. Kemudian yang ketiga yang ingin juga saya katakan adalah bahwa komunis ini kan banyak dipengaruhi oleh pikiran dari Marxis ya. Marxis itu sebetulnya pikirannya boleh dibilang ada baik ada buruk juga ya. Baiknya begini, mereka ini memperhatikan kelompok proletar, kelompok petani miskin, orang buruh ya, yang kelompok kaum miskin lah ya. Jadi concern mereka terhadap kaum miskin, terhadap kaum yang tertindas karena kekuasaan dari kelompok burjua ya bourgeois itu orang yang memegang kapital yang kapitalis dan sebagainya itu terlalu kuat sehingga orang-orang ini malah tertinggal dan sebagainya secara ekonomi hancur. Dalam konteks yang seperti itu, penderitaan rakyat yang seperti itu, muncullah Marxis. Dan oleh karena itu munculnya Marxisme sebetulnya sesuatu yang mempermalukan kekristenan.
Karena Marxis muncul justru di rahim Eropa yang Kristen itu. Itu sebetulnya kritik yang paling utama terhadap kekristenan ya Marxis, karena ternyata kekristenan pada masa itu terlalu berpikir tentang dunia seberang sana. Sehingga agama itu tidak punya relevansinya, jadi irrelevan dan insignifikan di dalam kehidupan kemiskinan masyarakat pada saat itu, tidak punya elan atau semangat untuk menolong mereka yang miskin, yang tertindas. Bahkan dipakai sebagai pembenar kondisi. Bahkan dipakai atau digunakan sebagai pembenar kan gitu, menjustifikasi penindasan itu. Jadi Marx muncul dengan gagasan kalau kekristenan atau agama berpikir dunia seberang sana, itu ada sorga di dunia seberang sana. Bahwa penderitaanmu yang ada sekarang itu cuma sementara, tidak sebanding dengan kemuliaan yang kau akan dapatkan di dunia seberang sana kan gitu ya. Marx bilang enggak, kita akan ciptakan dunia di sini ya, dunia di mana kita akan ciptakan. Jadi inti dari pikiran Marx itu adalah bahwa sebetulnya mereka terhadap kelompok-kelompok yang tertindas ini masih ada harapan sebetulnya ya. Mereka juga bisa punya hak untuk bangkit ya. Oleh karena itu kalau dilihat dari sudut itu, ya Marx itu baik karena concernnya pada orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas. Bahkan dia katakan agama ini candu aja bagi masyarakat. Dalam pengertian dia membuat masyarakat justru melupakan penderitaan dia yang di sini untuk mikirin yang di sana. Itu jadi justru menjadi ideologi. Teologi itu menjadi sebuah ideologi yang meninabobokan orang yang tertindas, karena bilang udah situasi ketertindasanmu sekarang ini cuma sementara. Nanti kamu akan mendapatkan yang lebih lagi di dunia seberang sana. Itu yang dibilang candu. Yang dimaksud oleh Marx sebagai candu. Jadi oleh karena itu memang Marx katakan agama itu cuma candu aja bagi masyarakat, artinya membuat masyarakat nggak usah berontak. Kan ini sementara saja. Karena hidup ini di dunia ini bukan tujuan utama. Hidup yang tujuan utama di dunia seberang sana. Kalau kau menderita sekarang nggak ada masalah, kan gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi orang nggak usah berontak. Candu dia. Nah ini yang kalau dalam konteks begitu itu kritik sebetulnya terhadap kekristenan terutama yang menjadi agama candu pada masa itu ya. Nah, tetapi harus diakui bahwa Marxisme ini juga punya titik lemah yang luar biasa. Karena pada satu sisi ketika dia katakan bahwa kalian mikirin dunia seberang sana, kita akan bikin kalian mikirin sorga yang ada di seberang sana. Kita akan bikin sorga di sini. Pada satu sisi kita akan melihat itu sebagai sebuah harapan kepada mereka yang tertindas. Betul. Tetapi pada sisi lain itu sebetulnya utopis, ilusi. Karena pada dasarnya dan sampai kapanpun orang tidak akan mungkin bisa menciptakan sorga di bumi, gitu. Jadi apa yang dia tawarkan itu juga sebuah ilusi pada masyarakat yang tertindas ini. Ilusi yang nanti kita akan kalau komunisme berkuasa, kita semua akan setara, kita semua akan aman, kita semua akan damai, kita semua akan hebat dan sebagainya. Itu ilusi yang tidak akan pernah mungkin tercapai di dunia ini. Jadi oleh karena itu apa yang dijanjikan oleh Marx itu sesuatu yang utopis sekali. Apalagi Marx waktu itu berpikir bahwa mengatakan kalau nanti kaum buruh ini dia kan mempertentangkan antara kaum buruh melawan kelompok burjua itu kelompok di atas itu ya. Kalau nanti kaum buruh akan berkuasa, dia akan meraih kekuasaan, merebut kekuasaan, maka ya dunia ini akan aman, kan gitu ya. Yang Marx nggak pikir ketika kaum buruh berkuasa, mereka akan jadi penguasa baru lagi, ya, yang akan menindas lagi, akan melakukan penindasan. Karena yang namanya kecenderungan untuk menindas itu ada pada setiap manusia. Ada pada kaum atas maupun kaum bawah. Jadi pikiran Marx yang mendikotomikan antara kelompok miskin dan kelompok kaya, kaum buruh dan petani melawan kelompok burjua itu sesuatu yang bisa menciptakan konflik terus-menerus, justru konflik kelas sebetulnya. Di dalam kekristenan itu dikritik habis.
Karena kekristenan mengatakan, kalau tadi pertanyaan apa hubungan dengan kekristenan berpikir bahwa betul kita mesti membela kelompok-kelompok Tertindas. para petani, para buruh. Tetapi pembelaan kita kepada mereka itu nggak perlu membuat kita menjadi memusuhi yang di atas itu, kelompok-kelompok bourgeois itu. Kita harus berjuang supaya dua-duanya mengalami pembebasan. Yang satu dibebaskan dari kemiskinan, ketertindasannya. Yang satu dibebaskan juga dari kecenderungannya menindas dan kecenderungannya untuk melakukan dominasi dan hegemoni. Dua-duanya sebetulnya harus mendapatkan pelayanan yang sama, kan gitu ya. Itu di dalam perspektif Kristen, tapi perspektif Kristen yang paling mengkritisi Marxisme komunisme ini adalah selain mengkritisi konflik kelasnya itu sendiri, tetapi yang dikritisi juga yang terutama adalah utopianisme yang ilusif tadi. Bahwa kita pasti kalau nanti komunis berkuasa, dunia ini akan jadi lebih baik, dunia akan jadi seperti sepotong sorga di bumi, dunia akan aman-aman saja. Tidak mungkin. Karena kenapa? Kekristenan punya pendapat di dalam konteks antropologi Kristen, siapapun manusia punya kecenderungan baik tapi juga punya kecenderungan buruk. Para buruh di bawah pun kalau sudah sampai di atas, yang berjuang tadinya untuk pembebasan dari kemiskinan dan ketidakadilan, mereka juga akan menjadi kecenderungan buruknya akan membuat mereka, wah enak juga di atas ini ya, akan menjadi penindas-penindas baru. Jadi manusia itu siapapun dia punya kecenderungan yang sama. Ilusi yang ditawarkan oleh komunisme atau Marxisme itu. Oleh karena itu, betapapun kita memang melihat sesuatu yang positif, ada pembelaan terhadap kaum miskin dan tertindas. Tapi sisi lain kita juga harus mengkritisinya bahwa jangan sampai terjebak juga di dalam ilusi, di dalam utopianisme yang berlebihan, yang membuat kita terlalu berharap sesuatu pada ideologi tertentu dan padahal ujung-ujungnya adalah itu adalah mimpi-mimpi yang ditawarkan oleh elit politik tertentu yang untuk membuai kita saja. Ya, bahkan kan prakteknya memang banyak Pak ya, demi tegaknya ideologi itu akhirnya banyak yang korban juga ya. Kalau kita ngelihat kasusnya di Uni Soviet, kita kasus di banyak tempat dengan tuduhan bahwa mereka borjuis kapitalis akhirnya dibantai dan dilakukan itu gitu. Betul. Jadi artinya memang yang dibantai kan bukan cuma kelompok bourgeois dan borjuis dengan kapitalis, tapi siapapun kelompok bawah juga yang tidak bisa atau menentang ideologi mereka atau menentang perintah-perintah mereka kan dihantam juga, kan gitu, dianggap akan dituduh kapitalis, akan dituduh adalah bourgeois dan sebagainya kan gitu. Jadi gini, ketika you kapitalis, you akan menciptakan setan komunis kan gitu ya. Tapi ketika you komunis, you ciptakan setan kapitalis. Jadi masing-masing punya setannya sendiri-sendiri. Kira-kira gitu. Dan kita sekarang kebanyakan setan komunisnya Pak. Ya, Indonesia karena punya pengalaman sejarah tertentu, maka kita ciptakan ya setan komunis yang sebetulnya ya setannya kalau komunis ini komunis yang udah sebetulnya udah koma sebetulnya di Korea Utara negara miskin sebetulnya nggak punya kekuatan apa-apa. Cina negara kaya Cina negara kaya tetapi dia komunismenya hanya pada partainya saja padahal ideologi dalam konteks mengelola perekonomiannya dia lebih kapitalis kan gitu ya. Jadi oleh karena itu dia jadi campuran gabungan. Betul. Oleh karena itu memang tetapi begini, kapitalis pun juga punya persoalan yang sama. Jadi bukan cuma komunis, kapitalis juga punya persoalan yang sama di mana orang berpikir kalau kita berusaha dan berjuang kita akan kaya kan dan sebagainya. Lalu kemudian yang miskin, ini karena dosa, kan gitu. Karena dia malas, karena kurang berusaha. Itu dia. Jadi masing-masing ideologi apapun ideologi itu selalu punya titik lemah dan titik kuat. Kita mesti kritis. Betul Pak. Nah kalau gitu Pak, biasanya nih kalau di Indonesia masih demam-demam komunis dan anti-komunis dan gitu, reaksi paling wajarnya seperti apa nih Pak baiknya?
Yang pertama ya tentunya saja lah kita nggak perlu lagi termakan oleh isu-isu yang kayak begitulah ya. Itu isu yang sudah basi menurut saya ya. Pak Fatih udah nggak takut lah dituduh komunis ya. Udah nggak ada lagi komunis kan gitu ya. Jadi isu komunis itu muncul dari perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dengan waktu itu juga kekuatan Cina juga kan waktu itu. Jadi itu efek dari perang dingin. Gak usah lah dibawa perang dingin pada masa lalu dibawa kepada masa sekarang. Dunia udah berubah total kok. Perang kita lagi bukan menghadapi yang namanya ideologi komunis. Perang kita sekarang menghadapi yang oligarki kan gitu, yang menyerap. Ini kita ciptakan hantu-hantu lain, kita lupa bahwa hantu-hantu yang jelas yang sekarang lagi yang menyerap ekonomi kita, oligarki, koruptor, itu jauh lebih gila kan gitu ya. Komunisme itu apa yang komunis? Siapa yang mau komunis di sini? Kalaupun ada yang ini yang dulu masih ada sisa-sisa komunis, udah pada tua semuanya kan gitu. Itu tahun 60-an udah pada tua kan gitu. Udah nggak laku kan gitu ya. Jadi sekarang justru kita harus lihat bahwa hantu-hantu yang baru itu adalah justru hantu oligarki dan para koruptor itu yang justru memakan perekonomian rakyat, yang membuat banyak rakyat menjadi menderita. Oleh karena itu ya sekali lagi nggak usah lagi pakai bahasa-bahasa komunis lagi, udah nggak laku lah, itulah kira-kira gitu ya. Iya Pak. Oke, ini jadi bekal juga sih Pak ya. Jadi biar kita jangan apa-apa gegabah langsung gitu ya. Komunisme muncul gitu. Kayak ada ini aja ya, setan muncul di mana. Jadi udah ditertawakan sekarang orang kalau ngomong wah komunisme itu isu komunis, udah ditertawakan aja. Udahlah itu yuk menghidupkan yang sudah mati. Oke Pak Fatih, thank you buat sharingnya kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyimak. Kita berjumpa lagi di channel Opini Berti untuk obrolan-obrolan berikutnya. Sampai jumpa.